Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kami ucapkan banyak terima kasih Allah Subhanahu wa taala, semoga membalas kebaikan yang besar untuk asatidzah al-fudala, Ustaz barakallahu fikum yang ada di sini, yang telah memberikan waktu kepada saya, yang semestinya di antara beliau telah memiliki jadwal untuk duduk di hadapan antum, yang lebih berhak menyampaikan ilmu, lebih berhak untuk menasihati antum semuanya sebagaimana yang telah berjalan. Wa illa, ini kita lakukan dikarenakan cinta sebagaimana tadi kita sebutkan di awal kalinya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Teringat dengan sebuah hadis. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, dan di dalam hadis ini terdapat kabar gembira yang sangat membahagiakan, akan tapi di sisi yang lainnya terdapat pula kabar yang menyedihkan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduri rijal, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara sekaligus dari hatinya manusia, dari dadanya mereka. Tidak demikian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari manusia dengan sebab wafatnya para ulama. Dengan sebab wafatnya para ulama, dipanggilnya mereka atas ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian setelah meninggalnya mereka, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia mengangkat ru'us, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh bagi mereka yang jahil. Fasuilu, lalu mereka ditanya tentang din, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, sehingga mereka pun tersesat lagi menyesatkan. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau memberitakan yang pertama tentang tercabutnya ilmu. Tentang tercabutnya ilmu. Ilmu ini tidak selalu ada terus-menerus sampai hari kiamat dalam keadaan utuh. Akan tapi Allah Azza wa Jalla mencabutnya. Allah mencabutnya lagi. Allah mencabutnya lagi. Dengan meninggalnya, dengan wafatnya para ulama. Dari sini kita memahami bahwa kenikmatan yang amat besar, kenikmatan yang amat besar yang tak tertandingi, yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada seluruh manusia. Dan dengan sebab ini, nikmat yang inilah kemudian mereka bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bisa taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, yaitu al-ilmu. Ilmu. Ikhwati fillah, al-ilmu
ilmu merupakan nikmat yang terlalu besar, yang engkau akan sulit mencari tandingannya. Barakallahu fiikum. Engkau akan sulit mencari tandingannya. Tidaklah ada satu amalan, tidaklah ada satu kebaikan kecuali akan kembali permasalahannya pada ilmu. Tidak ada yang tidak. Nikmatnya iman, iman akan kita dapatkan bil ilmi, dengan ilmu. Ataupun amalan di dalam Islam, amalan apa yang bisa kita lakukan? Kecuali harus dengan ilmu. Atau amalan hati, dari syukurnya kita kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya, ataupun bersabarnya kita atas semua musibah yang menimpa kita, musibah yang terkecil sampai yang paling besar. Ini juga harus dengan ilmu. Tiada yang tidak. Oleh karenanya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya As-Salatsal Usul, ketika menyebutkan 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap kita, yaitu al-ilmu. Dalam usul salasa kita sudah pelajari al-ilmu, kemudian al-amal, kemudian ad-da'watu ilaih, kemudian as-sabr 'ala al-adzafi, sabar. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Nah, 4 kesimpulan yang beliau sebutkan ini sebagai istinbat, pendalilan yang beliau ambil dan diambil oleh para ulama yang sebelumnya dari suratul Asr, dari surat Al-Asr. Barakallahu fiik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lalu mereka saling mencegah, saling mewasiatkan dalam al-haq dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Barakallahu fiikum. Mana dalil yang menunjukkan ilmu? Sedangkan beliau sebutkan yang pertama ilmu. Nah, diambil pendalilannya dari al-iman. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Yani al-iman ini akan didapatkan bil ilmi, dengan ilmu. Tidak mungkin tidak. Tidak ada iman tanpa ilmu, tidak ada. Barakallahu fiik. Harus dengan ilmu, ikhwati fillah. Bagaimana kita ketahui bahwa al-ilmu yang dimaksudkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma'rifatullah, ma'rifatu nabi, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal dinul Islam beserta dalil-dalilnya. Ini al-ilm. Barakallahu fiikum. Atau bisa kita ringkas bahwa al-ilmu ini kita akan dapatkan bil adillah, dengan dalil yang kita dapatkan dari Alkitab dan As-Sunnah, dari qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah yang disebut wahyu, inilah yang disebut zikra, inilah yang disebut Islam yang Allah turunkan. Ini, barakallahu fiik, inilah ilmu yang Allah turunkan dari atas langit yang tinggi sana. Wahyu dari Allah Azza wa Jalla sebagai huda, petunjuk bagi seluruh manusia. Dengannya kita bisa beriman. Dengannya kita bisa beramal. Dengannya kita bisa saling mewasiatkan. Dengannya kita bisa bersabar. Ilmu.
Barakallahu fiikum. Ilmu ikhwati fillah. Kita ketahui juga bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semuanya dengan adanya tujuan yang hak, tujuan yang jelas, tujuan yang benar adanya. Sebagaimana ayat yang kita hafal dari surah Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka ya'buduni, ay wahiduni, beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Barakallahu. Al-an ana sa'il. Sekarang saya bertanya dan antum tidak perlu menjawab. Barakallahu fikum. Antum bisa jawab pada diri antum sendiri. Apa hukum asal dari al-ibadah? Allah perintahkan kita beribadah. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Barakallahu fikum. Akan tapi hukum asal ibadah adalah, antum sudah tahu, haram. Hukum asal ibadah itu haram. Illa ma sabata fi dalil, kecuali ibadah yang jelas dalilnya dari Alkitab ataupun dari As-Sunnah. Ibadah tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan perasaan, dengan menurut kita, menurut saya enaknya begini, enaknya begitu. Barakallahu fiikum. Dah. Nah, jangan sekali-kali kita beribadah menurut perasaan. Ibadah itu dikatakan sebagai ibadah apabila dibangun di atas dalil. Karena Allah Azza wa Jalla yang memerintahkannya, karena Allah meridainya, karena Allah mencintainya, dalam bentuk perkataan, perbuatan yang zahir ataupun yang tersembunyi. Ini ibadah. Nah, syaratnya apa ibadah? Ibadah itu harus dicintai sama Allah. Ibadah itu harus diridhai Allah. Apapun bentuk ibadahmu, ibadah qalbiyah, hati, ataupun qauliyah dalam bentuk ucapan, ataupun fi'liyah dalam bentuk perbuatan, semuanya dipersyaratkan harus yang diridhai dan dicintai Allah Azza wa Jalla. Nah, itu semuanya juga harus dengan ilmu. Kalau bukan dengan ilmu tidak bisa. Harus dengan ilmu. Khotifillah. Rahimahnya wa rahimakumullah. Baik. Sehingga di sana disebutkan faedah oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana ya'budun, beribadah kepadaku, yakni ya'budun bil ilm, mereka beribadah kepadaku dengan ilmu. Sehingga manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu, agar dengan ilmu tersebut ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang hak, yang benar, dengan ibadah yang lurus, dengan ibadah yang dicintai Allah Azza wa Jalla, harus dengan ilmu. Nah, inilah makna dari hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, terlebih khusus ilmu daruri yang harus kita ketahui, yang tidak mungkin tidak. Harus kita mengetahui tauhid, harus kita mengetahui ibadah yang sehari-harinya kita laksanakan, yang kita tegakkan. Kita harus mengetahui perkara-perkara yang Allah haramkan. Harus kita ketahui. Dan inilah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang termulia, terbaik, yang pernah ada dari kalangan manusia. Inilah pula makna dari ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam kitabnya Al-Azim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang mustaqim. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Dan nikmatnya berupa apa? Diterangkan dalam ayat yang lainnya. Nah, mereka adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. 4 golongan manusia. Barakallahu fikum. Para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini adalah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Barakallahu fikum. Nikmat kepada mereka. Nikmat yang besar. Dan tidak ada lagi yang tersisa dari kalangan manusia dikatakan sebagai orang yang baik kecuali salah satu dari 4 golongan yang Allah berikan nikmat kepada mereka ini. Dari yang tertingginya para nabi, setelahnya as-siddiqin, setelahnya asyuhada, setelahnya as-salihin. Tidak ada yang kelima. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Nah, barakallahu fiikum. Ini yang hak, alul haq. Setelahnya tidak ada lagi kecuali apa? Ad-dhalal. Tidak ada yang bainal manzilatain. Tidak ada. Barakallahu fiikum. Kalau bukan al-haq, berarti dhalal. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita maksudkan bahwa nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat-sangat besar, yaitu Allah turunkan ilmu kepada manusia. Nikmat yang sangat besar, Allah Azza wa Jalla turunkan ilmu kepada manusia. Nah, sehingga musibah yang besar pula, dan musibah yang sangat besar, yang kita tidak bisa mengukur besarnya musibah ini, entah mau kita bandingkan dengan apa lagi. Apa yang bisa kita bandingkan dengan musibah ini? Yaitu tercabutnya ilmu. Barakallahu fiikum. Nikmat yang paling besar Allah turunkan ilmu dengan wahyu beserta keterangan al-bayyinat. Nah, dengan itu kita bisa beriman, beramal dan seterusnya. Sebaliknya, musibah yang besar, bala yang sangat besar adalah dicabutnya ilmu dari manusia. Barakallahu fiikum. Hingga kita katakan, mau kita bandingkan apa lagi? Musibah yang lebih besar dari ini masihkah ada? Barakallahu fiikum. Dicabutnya ilmu. Inilah hadis yang tadi pertama kali kita sebutkan. Inilah hadis yang pertama kali kita sebutkan. Allah Azza wa Jalla akan mencabut ilmu tersebut. Akan dicabut. Sebagaimana pernah diturunkan, akan dicabut. Nah, sampai kemudian pada akhirnya tidak ada satupun ayat yang tersisa di atas muka bumi. Tidak ada pula seorang pun yang tersisa yang masih menghafal dari satu ayat dari kitabullah di atas muka bumi. Semuanya dicabut. Ilmunya dicabut dan orang-orang yang membawa ilmunya itu juga dicabut. Bersih. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi sedikit demi sedikit. Allah mencabutnya. Allah mencabutnya lagi. Terus demikian sampai habis. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan di hadapan para sahabatnya, innama bu'istu wasa'at hadain. Jarak antara diutusnya diriku dengan terjadinya hari kiamat seperti 2 jari ini. Kahadain. Barakallahu fiikum. Nah, permulaan tanda hari kiamat.
yaitu diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maknanya Nabi alaihi salatu wasallam itu nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Kalau nabi yang terakhir sudah diutus, berarti sebentar lagi juga akan dipanggil. Nah, jarak kelahiran dengan jarak wafatnya seorang nabi yang terakhir ini hanya 63 tahun ternyata. Barakallahu fiikum. Apalagi mau dibandingkan jaraknya pengutusan beliau. Umur berapa beliau? Nah, beliau menjadi seorang rasul. Barakallahu fiikum selama 23 tahun. Berarti sangat dekat. Sangat dekat. Kalau nabi yang terakhir ini sudah tiada, maka tidak ada lagi istilah yang namanya wahyu diturunkan. Tidak ada lagi. Kalau wahyu tidak lagi Allah turunkan, berarti satu bagian telah hilang dari manusia. Satu bagian ilmu yang paling besar. Sumbernya ilmu telah hilang dari manusia. Inilah yang menjadikan para sahabat mereka semuanya bersedih. Yang membuat mereka menangis. Ini sebabnya. Bukan semata-mata Nabi tiada. Mungkin kita sering baca kisahnya. Barakallahu fiikum, meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya. Para sahabat bersedih. Sampai Umar. Nah, terjadi pada beliau demikian dan demikian. Antum ketahui kisahnya. Jangan kita berpikir bahwa sedihnya mereka itu sama dengan sedihnya seorang anak yang ditinggal bapaknya. Sekedar tiada hilang terus sedih menangis. Tidak. Lebih dari itu. Barakallahu fiikum. Bukan hanya karena kehilangan sosoknya saja. Bukan hanya karena kehilangan sosok seorang nabi. Bukan hanya itu saja. Dan ini ditunjukkan di antaranya oleh Abu Bakar dan Umar. Ketika keduanya sedang berbincang. Lalu mereka di antara keduanya mengatakan, mari kita berkunjung ke tempatnya Ummu Aiman. Barangkali ada faedah dari beliau. Kalau mereka datang ke tempatnya Ummu Aiman dan mendapati Ummu Aiman ini menangis dalam rumahnya. Barakallahu fiikum. Maka mereka berdua bertanya, kepada Ummu Aiman sebab beliau menangis. Ummu Aiman menceritakan mengingat kepergiannya Nabi alaihi salatu wasallam yang belum lama. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, adapun Nabi yang telah tiada ini, ia telah mendapatkan janji Allah demikian dan demikian. Jelas kenapa harus menangis? Sudah mendapatkan janji keutamaan yang Allah janjikan kepada beliau. Kata Ummu Aiman, bukan itu yang membuat aku sedih. Bukan itu yang membuat aku menangis. Akan tetapi yang membuat aku sedih karena telah terputusnya wahyu dari atas langit. Setelah ini tidak ada lagi, sudah. Barakallahu fiikum. Dahulu tidak ada satupun fitnah, tidak ada satupun kesesatan, tidak ada satupun syubhat kecuali ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui lisannya Nabi alaihi salatu wasallam. Satu fitnah muncul. Fitnah yang berikutnya muncul lagi. Para sahabat menunggu apa yang Allah akan turunkan dari langit. Ini apa jawabannya? Ini apa jalan keluarnya? Sehingga Allah turunkan ayat menjelaskan. Oh, kelihatan yang benar ini. Ini ayatnya. Setelah itu terputus wahyu, terjadi berbagai fitnah. Kita nggak mungkin lagi berharap ada wahyu yang turun, tidak ada nabi lagi. Barakallahu fiikum. Sehingga dari 4 golongan yang Allah sebutkan mendapatkan nikmat, 1 golongan telah tiada. Golongan yang tertinggi Al-Anbiya sudah tidak ada. Tinggal 3 golongan yang tersisa. Ikhwati fillah. Semakin dekat hari kiamat.
Nah, tinggal 3 golongan. Yang paling tinggi adalah As-Siddiqin. Dan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa As-Siddiqin mereka adalah orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dan mereka ini yang dimaksudkan adalah para ulama. Para ulama ini mereka di tempatnya As-Siddiqin. Nah, ini makna siddiq kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang kemudian beliau isyaratkan pada satu hadis yang menceritakan tentang 3 jenis manusia yang pertama kali Allah jerumuskan ke dalam neraka. Yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu, liyuqal qari'an aw aliman, dalam rangka mendapatkan gelar seorang alim atau seorang qari. Bukan karena Allah dijerumuskan dalam neraka. Orang yang kedua berjihad fi sabilillah, liyuqal syuja'an, supaya disebut sebagai seorang pemberani, masukkan dalam neraka. Orang yang ketiga, orang yang bersedekah, supaya disebut sebagai orang dermawan, dan kemudian dijerumuskan dalam neraka. Nah, seandainya mereka ikhlas karena Allah, 3 jenis orang ini ikhlas karena Allah, maka kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang pertama ini mendapatkan kedudukan sebagai seorang siddiq. Orang yang kedua mendapatkan posisi seorang syahid. Orang yang ketiga mendapatkan gelar orang yang salih. Barakallahu fiik. Dan antum bisa baca dalam surat As-Saff. Ya, untuk jenis yang ketiga ini, apa hubungannya orang yang bersedekah dengan kalimat saleh, gelar sebagai orang yang saleh. Antum bisa baca dalam surat As-Saff tentang penyesalan orang yang telah tiada, kemudian ia berangan-angan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Seandainya ya Allah Engkau akhirkan masa hidupku sesaat saja, kemudian aku bisa bersedekah, wa aku minas shalihin, dan aku digolongkan termasuk orang-orang saleh. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tinggal 3 golongan yang tersisa. Dan ini akan hilang pula dengan berjalannya waktu. Berkurang sampai habis bagaimana Allah telah sebutkan. Nah, sehingga dari sini kita telah memahami. Kita sekarang paham bahwa musibah yang sangat-sangat besar adalah tercabutnya ilmu. Artinya, musibah yang sangat-sangat besar adalah mautul ulama. Meninggalnya orang-orang yang membawa ilmu. Karena ilmu ada dalam diri mereka. Karena ilmu ini ada dalam diri mereka. Oleh karenanya disebutkan oleh para imam membela kehormatan, kemuliaan ilmu dan ahlul ilmi. Ini merupakan jihad fisabilillah. Jihad yang bernilai sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Dengan sebab merekalah kita terjaga dari berbagai kesyirikan, kekufuran, syubhat. Para ulama ini berada di barisan yang terdepan, mengorbankan diri-diri mereka untuk terjaganya ilmu, untuk terjaganya muslimin dari berbagai fitnah, dari berbagai kesesatan, penyimpangan. Mereka yang terdepan. Apakah kemudian sebagai bentuk terima kasih kita, syukurnya kita, justru menjatuhkan mereka? Ini adab yang seperti apa? Barakallahu fiikum. Ini adab yang seperti apa? Kita sudah dijaga, kita sudah dibentengi. Barakallahu fiikum. Dengan sebab mereka. Sehingga kita terjauhkan dari fitnah, kita terjauhkan dari syubhat, penyimpangan, kesesatan. Justru malah kita menjatuhkan mereka. Apa ini? Nah, barakallahu fiikum. Ikhwati fillah,
kita sering mendapatkan satu berita yang kalau berita tersebut kita dengar, kita biasa-biasa aja. Nggak ada nilainya berita tersebut. Berita apa? Biasa, nggak ada nilainya. Tapi kalau berita tersebut didengar oleh seorang alim, mereka sangat-sangat akan bersedih. Orang yang paling bersedih dengan berita tersebut. Yang bagi kita biasa, berita apa? Cuman gitu aja. Tapi bagi seorang alim sangat menyedihkan. Barakallahu fiik. Lebih lagi, berita tersebut sangat membahagiakan kita. Nah, kalau tadi kita anggap biasa, sekarang kita bahagia. Masya Allah, seterusnya. Tapi bagi para ulama lebih menyedihkan lagi. Nah, kenapa? Apa sebabnya? Ya, awalnya karena kedangkalan dari ilmu kita, kurangnya kepedulian kita pada umat kita, sibuknya hari-hari ya seperti ini. Barakallahu fiikum. Yang kita sibuk untuk mengurus perut sendiri. Adapun para ulama, masya Allah, mereka korbankan waktu kehidupan mereka untuk kita semuanya. Ini para ulama. Maka pantaslah kalau mereka mendapatkan gelar yang tinggi. Pantas mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Pantas pula mereka mendapatkan gelar sebagai pewaris para nabi. Kenapa? Karena benar-benar mereka mewarisi para nabi. Benar pula mereka mendapatkan gelar siddiqin. Nah, kenapa? Sikap mereka adalah orang-orang yang benar-benar mewarisi para nabi. Luar biasa. Barakallahu fiikum. Hibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sisi kebahagiaan kita dari hadis yang pertama, sisi kesedihan jelas Allah akan mencabut ilmu. Sisi kebahagiaan kita, barakallahu fiikum, kita telah ditunjukkan, diberikan motivasi untuk menuntut ilmu. Untuk kita, barakallahu fiikum, mengikuti jejak mereka. Untuk mengambil warisan sebagaimana mereka telah mengambil warisan dari para nabi. Nah, barakallahu fiikum. Kita ambil berbagai faedah dari mereka. Kita ambil. Jangan kita sia-siakan. Baik. Nanti akan hilang, dan nanti akan hilang. Kapan lagi kita mau mengambilnya? Apakah hari-hari kita mau selalu disibukkan dengan urusan dunia, lalu kita tinggalkan ilmu? Meskipun jelas Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan wahyu, menurunkan syariat Islam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jelas Allah yang menurunkannya, Allah pula yang menjaga. Akan tapi Allah Azza wa Jalla menjaga hadzal din, menjaga ilmu ini birijalin, dengan adanya orang-orang pilihannya. Tidaklah ada satu masa kecuali pasti ada orang yang Allah pilih untuk menjaga agama ini. Barakallahu fiikum. Di antara mereka ada yang menonjol di bidang ilmu, bisa membela dakwah ini dengan ilmu mereka. Di antara mereka ada yang menonjol di bidang tenaga, sehingga mereka bisa membela dakwah ini dengan tenaganya. Di antara mereka ada yang menonjol di bidang harta, bisa membela dakwah ini dengan hartanya. Setiap masa seperti itu. Nah, sebagaimana as-siddiqin menonjol di bidang ilmunya, asyuhada dengan tenaganya, jerih payahnya, as-shalihin dengan hartanya. Selalu ada. Islam, as-sunnah ini tidaklah butuh, barakallahu fiikum, atau tidaklah dirugikan dengan tingkah laku kita. Nah, Allah tidak dirugikan. Islam juga tidak dirugikan kalau kita tidak mau membantu dakwah. Enggak ada ruginya. Islam itu enggak rugi. Permasalahannya kita yang rugi. Rijalnya, orang-orang yang rugi. Dan seandainya kalau kita enggan untuk membantu dakwah ini, bitalabil ilmi dengan menuntut ilmu,
untuk kita amalkan, untuk kita sampaikan. Kita juga tidak mau membela dakwah ini dengan tenaga kita, dengan bantuan jerih payah kita. Kita juga tidak mau membela dakwah ini dengan harta yang kita miliki. Saat ini kita tidak mau semuanya berpaling, maka Allah Azza wa Jalla akan pilih orang lain. Nah, yang lebih baik dari kamu, yang lebih soleh dari kamu, yang lebih kuat ilmunya dibanding kamu, pasti. Nah, kalau engkau tidak mau berjerih payah, berta'awun 'alal birri wat taqwa, belajar enggak, taklim juga enggak, barakallahu fiikum, diminta bantuan tenaganya juga ogah-ogahan, enggak mau dia. Nyumbang dana padahal dia mampu juga tidak. Apa yang dia berikan? Enggak mau membela, enggak mau bantu. Islam tidak rugi, Allah tidak dirugikan, dan Allah akan pilih orang lain yang lebih baik dari kamu. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita tidak mau rugi. Maka kita ingin menggolongkan diri-diri kita, berusaha menggolongkan diri-diri kita semisal dengan mereka, meskipun tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, ya setidaknya mengikuti jejak mereka. Fa'il lam takun mislahum, kalau engkau tidak bisa semisal dengan mereka, setidaknya apa? Syabbihum, serupailah mereka. Kita serupai orang-orang soleh. Kita serupai apa yang dikerjakan oleh orang-orang soleh. Barakallahu fiikum. Nah, hadis sangat jelas Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa ma'ala dzalik. Barakallahu fiikum. Akan terus-menerus ada dari golongan umatku ini satu kelompok ta'ifah di atas al-haq. Mereka selalu akan tampil tegar, kokoh, teguh di atas al-haq. Tidak ada yang bisa membahayakan mereka dari orang-orang yang menjatuhkan dari dalam ataupun yang menyelisih mereka dari luar. Tidak ada yang bisa. Sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk mereka. Kita digolongkan termasuk orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nah, sebagaimana Allah berikan nikmat kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan satu pesan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Syekh Rabi ma'ruf, kita kenal. Baik, beliau perintahkan atau anjurkan kita belajar. Utlubul ilma. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Nah, tapi jangan engkau lupakan, jangan engkau tinggalkan yang namanya kutubur rudud. Barakallahu fiikum. Ini pesan Syarabi. Nah, jangan engkau tinggalkan kutubur rudud. Kitab-kitab yang membahas tentang penyimpangan-penyimpangan berbagai firqah. Jangan kita merasa menutup mata dari penyimpangan. Jangan kita berpikir, yang penting saya tahu ilmu tentang fikih, tentang amalan saleh, tentang ibadah, tentang muamalah, hafal hadis, hafal ayat, tentang firqah-firqah, enggak perlu. Barakallahu fiik. Jangan seperti itu, kata Syekh. Nah, kenapa? Karena ilmu tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada pada berbagai kelompok yang disebutkan dalam berbagai kitabnya para ulama, itu merupakan juz'un muhimun jiddan, satu bagian yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang mempelajari ilmu yang hak ini, yang tidak boleh ditinggalkan oleh salafiyun, tidak boleh. Bahkan disebutkan, seandainya ada seseorang yang mempelajari ilmu seluas apapun yang ia pelajari, tapi ia tidak tahu tentang berbagai penyimpangan firqah-firqah yang ada, tidak tahu berbagai kesesatan-kesesatan, syubhat-syubhat, dia tidak tahu jawabannya.
fa innahu fi mawqifil mutazalzil. Ia berada di tempat yang gampang tergoyahkan. Nah, tidak tahu tentang syar, kejelekan. Datang berbagai fitnah, dihantam, jatuh dia. Fitnah yang berikutnya, jatuh lagi tersungkur. Terus seperti itu. Nah, tidak punya maslak. Dia tidak punya jalan untuk dia tempuh. Nah, tidak ada jalan yang ia ikuti. Barakallahu fiik. Maka ini sangat berbahaya. Lalu beliau mencontohkan beberapa ulama kibar zaman dahulu kala yang terjatuh pada beberapa penyimpangan karena sebab apa? Tidak mengetahuinya penyimpangan yang ada pada firqah-firqah tersebut. Maka jangan jauhkan diri kita dari kutub burudud. Dan ini termasuk syubhat yang dibantah oleh Syarabi. Nah, bahwa kita belajar saja kutub burudud enggak perlu. Nah, dibantah oleh Syarabi dan dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Barakallahu fiikum, ini termasuk syubhat yang menjauhkan ahlu sunnah. Nah, yang menjauhkan ahlu sunnah dari ilmu. Bahkan ini bagian dari ilmu. Jangan kita terjauhkan. Ini bagian dari ilmu. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Nafasi ulamuna. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.